Sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan, kita bersama-sama saya ajak hari ini untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Saudara, saya mengambil dua terjemahan. Yang pertama terjemahan yang namanya TB, ya, terjemahan baru. Yang kedua adalah VAYH, firman Allah yang hidup. Saya bacakan untuk kita. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 6 dikatakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Terjemahan yang saya ambil selanjutnya, firman Allah yang hidup, saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang lagi. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara bertanya, mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami sukacita yang merupakan buah roh? Dalam khotbah sebelumnya, saya katakan bahwa hidup berkemenangan penuh, hidup yang maksimal, itu adalah hidup yang dimana buah roh itu sepenuhnya terpancar. Hiduplah maksimal dalam kasih, hiduplah maksimal dalam sukacita, hiduplah maksimal dalam kesabaran, hiduplah maksimal dalam kelemah lembutan. Semua buah roh itu adalah sebuah cara Tuhan yang membimbing kita. Ketika kita menghasilkan itu semua, kita menjadi penjangkau-penjangkau jiwa, menjadi saksi Tuhan di dunia. Tapi persoalannya, sahabat, mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami sukacita yang merupakan buah roh? Berarti hidupnya gak maksimal. Nah, saya merenungkan, menyebut diri Kristen, I am Christian without Christ. Aku Kristen. Ada banyak orang berkata Kristen tapi tanpa Kristus. Jangan heran bertemu dengan orang Kristen yang hidupnya mengeluh, dari pagi sampai malam mengeluh, menggerutu. Saudara, perjalanan umat Israel dalam mengeluh di padang gurun membuat firman Tuhan mencatat dengan jelas, Roh Kudus mewahyukan, dicatat bahwa karena mengeluhlah, karena mereka berkeluh kesah, menggerutu, itulah sebabnya dosa ini mendatangkan kebinasaan terhadap mereka selama perjalanan di padang gurun. Sahabat yang saya kasihi, kalau kita renungkan, mengapa banyak orang Kristen yang tadi saya katakan tidak mengalami sukacita, padahal itu merupakan buah roh. Saya melihat pencuri sukacita. Ada 3 hal: kekhawatiran, tekanan batin, ketakutan. Sahabat, kalau kita umpamakan perjalanan seseorang mendaki ke puncak gunung, ya, dalam seri khotbah yang kemarin saya sampaikan. Nah, ada 2 kelompok orang nih. Satu kelompok orang yang antusias, kapan harinya sampai. Saya mau mendaki gunung, saya mau ke gunung ini, saudara. Tetapi ada satu kelompok yang, waduh, nanti kalau kita mendaki pas harinya hujan gimana ya, nggak enak ya. Aduh, kalau kita naik ke atas semakin oksigen berkurang gimana ya. Waduh, kalau sudah naik ke atas baru di pertengahan, kalau kita sakit kena angin kencang gimana ya. Aduh, kalau jalannya tersesat gimana ya. Saudara, kalau mendaki gunung sama orang yang belum mendaki, pikirannya negatif, cuma mengeluh mikir begitu, nggak nyaman, saudara. Betul, sahabat? Ya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang hidup dalam
Di mana yang namanya kekhawatiran, tekanan batin, ketakutan. Dan ini pencuri sukacita. Saya langsung kepada poinnya. Saudara, apa itu kekhawatiran? Kegelisahan yang berlebihan akan sesuatu hal yang mungkin terjadi. Tapi juga lihat, atau mungkin tidak terjadi. Kekhawatiran adalah down payment. Sesuatu yang dibayar di depan, yang belum kita dapat sebelumnya barangnya. Maka saya katakan, dan biasanya tidak terjadi. Saya sudah melihat surveinya. 80% kekhawatiran tidak terjadi. Pernah ada seorang perempuan dilayani. Dia hamil di luar nikah. Masih gadis, sekolah SMA. Bayangkan, mengejutkan. Dia mau bunuh diri. Saudara, saya kenal konselor yang ada, yang menangani. Wah, Pak Fu, dia mau bunuh diri. Kita bawa ke rumah, kita nasehatin. Dia mau bunuh diri. Kenapa? Dia bilang, Papa pasti bunuh saya kalau tahu. Mama pasti kecewa dan pasti marah besar. Aku akan dihancurkan oleh keluargaku. Aku gak bisa hadapin hidup. Aku gak tahu, aku ditindak. Pria ini gak bertanggung jawab. Saudara, konselor ini sahabat saya, datangin keluarganya, nasehatin orang tuanya. Setelah siap, dua-dua pihak disiapkan, dipertemukan. Tahu apa yang terjadi? Mamanya nangis peluk dia. Papanya bilang, sudah terjadi. Saya sudah nasehatin kamu, jangan pacaran. Saya sudah nasehatin, tapi sudah terjadi. Baik, sekarang kamu pergi ke rumah nenek di Jawa Timur. Kamu tinggal di sana. Papa akan atur supaya anak ini lahir. Tidak boleh digugurkan. Kita harus tanggung jawab. Kamu minta ampun dosamu sama Tuhan. Kamu kembali tata hidupmu. Kita akan upayakan gimana caranya. Bahwa kamu sungguh-sungguh hidup takut Tuhan selanjutnya. Dan anak ini tidak boleh dibuang. Saudara, dia kaget. Dia nangis. Dia langsung berlutut di depan papanya. Sahabat, tahu apa yang terjadi? Setelah selesai pulih, dia berkata, untung aku gak bunuh diri. Aku pikir aku akan ngalamin ini. Tapi ternyata tidak. So lihat, kekhawatiran itu seperti sesuatu itu akan terjadi. Padahal belum tentu terjadi. Tekanan batin. Apa itu? Ketegangan berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau kontrol. Seperti pendaki gunung. Ya, saya ambil contoh ini yang khotbah kemarin. Setelah ada banyak orang yang dimana bukannya mempersiapkan diri, latihan fisik yang baik, justru memikirkan hal-hal yang kalau begini gimana? Kalau begini, lalu terjadi ketegangan berlebihan. Padahal yang namanya cuaca kita nggak bisa kontrol. Namanya hembusan angin, kecepatan angin kita nggak bisa kontrol. Sesuatu yang nggak bisa diubah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang sanggup mengontrolnya. Allah yang mampu. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kadang dalam perjalanan keluarga seperti itu. Saya mau tanya, siapa yang bisa mengontrol suaminya 100%? Ayo ibu-ibu, ya, yang dengan firman Tuhan, ya, siapa yang bisa mengontrol suami 100%? Kamu mau pasang GPS pun, dia kemana pergi, ia gak bisa ngontrol. Yang sanggup adalah Tuhan. Betul? Bapak-bapak bisa ngontrol anaknya 100%? Gak bisa. Guru-guru yang dengar firman Tuhan, di sini ada guru, bisa ngontrol murid-murid 100% yang online? Itu waktu online, guru ngajar, ketika mulai tampil slide, waktu belum ditampilkan PPT, PowerPoint slide, kepalanya kelihatan. Waktu tampilin slide, kepalanya makin turun. Kelihatan rambut cuma. Orangnya hilang. Nggak bisa ngontrol murid belajar. Ya kan? Hidup apalagi itu murid loh. Kita punya otoritas. Apalagi sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Nah, yang ketiga, ketakutan. Kecemasan yang sangat terhadap bahaya, kejahatan atau penderitaan. Nah, untuk menghadapi yang namanya ketakutan, kita hanya bisa berpikir bahwa hal itu akan memperbesar masalah kalau kita terus takut. Kita hanya bisa kembali mengingat Tuhan. Apa itu ketakutan? Kecemasan yang sangat terhadap bahaya,
kecemasan yang begitu sangat besar terhadap kejahatan atau terhadap penderitaan. Nah, saya akan berkhotbah di salah satu gereja, dan gereja ini kasih tema ke saya, kedaulatan Allah dan penderitaan. Bagaimana melihat penderitaan di dunia dan tetap bisa percaya bahwa Tuhan berkuasa mengendalikan segalanya. Nah, 3 pencuri sukacita. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, 3 pencuri sukacita ini. Hati-hati. Kekhawatiran, tekanan batin, ketakutan. Saya tahu bahwa ini bisa menyelinap masuk dalam hidup kita. Banyak orang menghadapi ketegangan terhadap hal-hal ini. Kekhawatiran, tekanan batin atas masa lalu keluarga, atas masa lalu kehidupan. Termasuk terus menyesali apa yang sudah pernah terjadi. Begitu tegang terhadap kehidupan ini. Saya pernah melayani satu keluarga. Suaminya pulang dari Jepang bawa uang banyak. Setelah merantau sampai di Indonesia, dia main saham. Ketika main saham, pada waktu naik dia sayang untuk jual. Dia nggak jual, padahal untung udah banyak. Waktu turun dia nggak cepat-cepat lepas, dia berharap naik. Nah, itu model model manusia. Waktu di atas sayang masih bisa naik, masih bisa untung lebih besar, padahal sudah ada untung. Nggak jual, ternyata turun. Waktu turun, aduh kemarin untung kok ini turun. Sayang kalau dilepas biar naik dikit lagi, kalau udah balik modal baru saya lepas. Nggak mau lepas, rugi. Waktu rugi banyak, dia salahkan istrinya. Karena waktu naik istrinya ngomong, udah pak lepas. Dia nggak mau dengar. Waktu turun istrinya bilang, pak sudahlah, rugi segitu biar daripada rugi lebih besar. Nggak mau dengar. Akhirnya rugi besar. Uang yang dicari di Jepang habis berapa M. Saudara, rumah tangganya masalah. Dia pukul istrinya. Setiap hari bermasalah rumah tangga. Sampai suatu hari malam hampir jam 12 saya ke rumah sakit. Layani. Istrinya 3 hari tidak mau makan. Dalam keadaan lemes. Anak-anaknya dobrak pintunya, bawa dia masuk langsung diinfus. Dan saya ajak bicara dengan suaminya. Kenapa? Tekanan batin terhadap kesalahan sendiri, kerugian begitu besar, lalu salahkan orang lain. Saya bilang, emang kamu bisa kontrol saham? 80% orang rugi main kok. Itu resiko kamu main. Kalau kamu main di dalamnya, kamu gak bisa salahkan orang. Itu saham manusia loh, yang mesin loh, manusia juga di belakang. Apalagi alam semesta. Saya mau tanya, siapa yang bisa kendalikan gempa? Hanya bisa prediksi pun gak bisa loh gempa loh. Setelah selesai baru tahu skala Richternya. Nah, sahabat yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai sukacita kita hidup itu, perjalanan kita bersama Tuhan, kalau kita gak sadar, tekanan batin, kekhawatiran, ya, ketakutan, itu membuat kita hidup. Saya gak mau sahabat doa, udah berbulan-bulan ikut doa, saya sampaikan terus aja. Kita kehilangan sukacita. Kita hidup adalah sukacita. Nah, bagaimana Pastor Fu, Pendeta Fu, kita melalui ini? Jujur, Pendeta Fu, saya alamin ketakutan. Jujur Pendeta Fu, saya ada kekhawatiran, saya ada tekanan batin. Saya harus bagaimana? Dengar, miliki keyakinan seperti Paulus. Kalau sahabat lihat Alkitab, bagian ini dikasih judul doa Paulus. Tetapi ketika saya pelajari ayat 3-5, selain doa Paulus, saya lihat ini juga keyakinan, imannya Paulus. Perhatikan, saya baca buat kita. Dikatakan di sini, ya. Saya bacakan buat kita. Filipi pasal 1 ayat 3-5. Setiap kali aku mengingat kamu, aku selalu bersyukur kepada Allahku. Dan aku selalu berdoa dengan sukacita untuk kamu semua. Aku bersyukur kepada Allah. Kembali lagi ya, dia bilang bersyukur ya. Tadi udah bersyukur ya. Atas pertolongan yang kamu berikan kepadaku. Ketika aku memberitakan kabar baik kepada orang lain. Mulai hari pertama kamu percaya sampai sekarang. Begini sahabat. Paulus di dalam surat yang diterima oleh jemaat Filipi menulis ini di penjara. Dan kalau kita lihat
surat Filipi, surat yang penuh dengan antusias. Antusias itu enthusiasm. En itu dalam, ya, entos, ya, enthusiasm. Tuhan, entos, ya. Jadi Tuhan ada di dalam. Saudara, begitu yakinnya Paulus ketika dia naikkan doa dalam iman, keyakinan sedemikian. Nggak ada tuh doa yang keluh kesah. Artinya gini, doanya bukan doa yang kalau untuk orang lain dia doakan. Saudara, lihat, ketika dia ingat dia doakan, dia doa dan penuh sukacita, bersyukur. Setiap kali aku mengingat kamu, aku selalu bersyukur kepada Allah. Sama, jujur, saya kalau lihat hari ini 76, 74, ya ada yang internetnya yang stabil keluar masuk. Saya ingat-ingat minggu lalu kita 50-an ya, 60. Ya tapi saya nggak mau menghitung, saya nggak pernah mau, biar Tuhan. Tapi setiap kali saya lihat, saya berhenti untuk menghitung, saya hanya bersyukur. Karena apa? Saya tahu Tuhan yang mendatangkan. Saya bisa kenal pendeta Eliezer, ya tiba-tiba bisa kenal lagi yang lain, ya. Ada Arif masuk, ada Bu Jenny Gunan. Itu begitu banyak semangat yang saya lihat berapi-api. Setiap hari saya di WA sama sahabat, ya, Bu Yung, Bu Juni, Bu Lucia, begitu saya bisa sebut ya Pak Walu ya waktu itu, Pak Tommy Sulaiman semua. Pak besok Pak bisa hubungin ini nggak? Saya dikasih nomor. Pak follow up ini Pak, yuk kita sama-sama ajak. Wah, ketika saya berdoa, saya bersyukur sama Tuhan. Dan itulah keyakinan Paulus, bahwa dia selalu berdoa dengan sukacita. Dia ingat orang-orang di lain ini, dia bersyukur, dan dia selalu bersukacita. Sahabat kalau tanya sama saya, Pak Fu berdoa gimana? Ini yang saya pakai polanya. Kalau berdoa apa? Bersyukur kepada Tuhan ketika mengingat saudara, lalu bersukacita. Karena saya tahu yang menggerakkan hati orang bisa masuk sahabat doa, itu Tuhan, bukan saya. Sahabat doa yang dengan firman Tuhan ini dengar, seperti Pak Waluyo itu umur 80 lebih ya. Pak David ya, Pak Waluyo 70 lebih. Dari generasi muda sampai yang senior, luar biasa. Paulus berkata, aku bersyukur pada Allah atas pertolongan yang kamu berikan kepadaku. Apakah akan selalu menolong? Gak tahu, manusia bisa berubah. Tapi bersyukur dulu. Di ayat 3 bersyukur, di ayat 5 bersyukur. Pokoknya Paulus bersyukur, bersukacita. Kalau orang dalam tekanan batin, khawatir, takut, bisa bersyukur gak sahabat? Gak bisa. Gak bisa. Ini saya sampaikan ya. Wah. Saya semalam ya harus cari cara supaya meja komputer saya ini bisa berdiri tegak. Karena saya pulang semalam, selesai pelayanan, saya dikasih kabar, Papa meja komputer patah. Ini meja saya, ini saya ketok ya, dengar ya. Wah, saya bingung nih gimana caranya, karena saya khotbah ini direkam posisinya, ini meja satu-satunya. Dan anak saya nyender, waktu dia belajar online, badannya itu nyender begini, patah. Yang muncul pertama adalah, saya selalu belajar. Ingat saya ajarkan sahabat, cari solusi. Jangan marah, dan kedua jangan khawatir. Pertama ketika datang, waduh itu gimana besok? Langsung saya, enggak, cari solusi. Puji Tuhan, meja ini bisa saya pakai pagi ini. Ya, lalu saya pakai satu kursi yang lain, saya tahan kaki bawahnya. Dikasih, jadi dia patah, saya kasih penahan. Jadi saya harus hati-hati nih, kesenggol komputernya jatuh. Nah, apa yang harus kita pikirkan? Kalau Allah mengontrol, kalau yang dikhawatirkan belum tentu terjadi, buktinya pagi ini saya bisa khotbah. Sederhana. Baju ini kemarin dikirim salah satu sahabat doa. Ini baju yang saya pakai nih, promo nih ya. Wah ini Pak Fu promo. Ya saudara, gini. Sekitar 1,5 ya, hampir 2 bulan lalu, saya lihat video khotbah yang diupload di YouTube. Bajunya itu.
Saya mulai pikir, wah saya harus ganti nih. Biar ada variasi nih bajunya udah saudara, saya khotbah ya. Setiap hari itu bajunya saya sampai selesai cuci saya susun. Supaya tidak terulang terlalu dekat. Sehingga video di upload bajunya nggak sama kelihatan. Ketika 2 bulan lalu saya kepikir, saya baru kepikir saudara. Bayangkan, bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa. Nggak tahu ya, saya dalam hal kecil pun saya bersyukur sama Tuhan. Bisa ada, ya, sahabat doa yang, Pak Fu, saya mau kirimin kemeja buat Pak Fu. Saya sering lihat Pak Fu khotbah pakai kemeja pendek. Semoga cocok ya. Saya bilang puji Tuhan. Saya mau pakai buat khotbah. Saya pakai nih. Nah gini sahabat. Apa sih yang kita khawatirkan? Kalau sampai saya 2 bulan lalu kepikir aja. Ya. Hari ini bagi saya bukan orang itu yang hebat. Tuhan yang gerakkan. Tuhan yang jamah. Sehingga saya diingat. Saya percaya itu. Maka kalau ada teman-temanmu yang ikut doa, sahabat doa hari ini di dalam doa fajar, saya percaya bukan karena kita hebat mengajak, tapi Roh Kudus mengingatkan kita akan pergumulannya. Lalu Roh Kudus memberikan kita satu semangat untuk mengajak dia. Dan kalau dia mau ikut hari ini, juga Roh Kudus yang menggerakkan hatinya. Amin. Iya. Nah inilah keyakinan Paulus. Sehingga di dalam doa, dia hanya mengucap syukur dan mengucap syukur. Dia tahu Allah yang mengendalikan bekerja. Sampai Paulus berkata, aku bersyukur kepada Allah atas pertolongan yang kamu berikan kepadaku. Nih, saya mau ajarin kita. Yuk. Waktu singkat saya langsung masuk. Bentengin diri kita dengan keyakinan ini. Kalau kita lihat ayat selanjutnya setelah ayat yang 3-5, ayat ke-6 yang kita baca di awal tadi, saya menemukan bahwa kita juga harus punya keyakinan seperti yang Paulus bicara di ayat 6. Kalau di ayat 3 dan 5, dia imannya menggerakkan, memimpin dia bersyukur, terus bersyukur. Tidak ada kekhawatiran, padahal dia di penjara. Tidak ada tekanan batin, dia tidak berkata, jahat ya Roma, penjarakan saya diperawat tidak adil. Lalu di dalam penjara dia ketakutan, wah saya akan diperlakukan nggak adil, saya akan disiksa. Nggak ada ketakutan. Ingat Filipi itu ditulis di penjara. Ya surat ini ditulis penjara. Paulus tidak dalam keadaan ketakutan, yang ada sukacita, suratnya dimulai dengan sukacita. Nah di ayat 6 dia berkata apa? Dia berkata Allah sanggup memeliharakan pekerjaannya di dalam hidupmu. Nah karena itu bentengi diri kita. Lihat nih. Pertama, hidup dengan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Miliki keyakinan ini. Bentengi diri kita dengan keyakinan ini. Artinya apa? Begini. Kalau kita lihat. Ya. Daud ketika dipilih Tuhan. Saya mau tanya. Waktu Daud dipilih Tuhan. Diurapi. Langsung jadi raja gak, sahabat? Enggak. Yang jadi raja masih siapa? Saul. Daud gak langsung jadi raja. Terus Daud apa? Dikejar-kejar. Mau dibunuh. Daud seorang diri. Raja punya tentara. Bahkan seluruh negeri dibikin membenci Daud, difitnah. Tapi lihat. Tuhan telah memulai dengan pekerjaan dalam hidup Daud. Dan diurapi. Dan apa yang dimulai Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Daud ditetapkan jadi raja. Walaupun Saul dengan segala cara, semua tentara, semua strategi, semua kekuatan menghadapi seorang anak remaja yang melarikan diri. Selesai mengalahkan Goliat, Daud tetap naik tahta. Jadi ingat, hidup dengan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Amin. Ya. Yang kedua, membentengi diri dengan keyakinan. Ya. Hiduplah dengan keyakinan bahwa Tuhan mengatur segalanya. Tuhan berkuasa mengatur segalanya. Amin. Iya. Yang ketiga, hiduplah berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan atur semua, bagian kita berserah. Kita berserah. Dan yang keempat, bentengi diri dengan keyakinan. Ya, ingat ya, pencuri sukacita ya. Nah, bagaimana hadapin itu? Bentengi diri keyakinan. Perbaharui keyakinan kita kepada Tuhan setiap pagi. Amin. Nah, sahabat doa, kita berdoa seperti ini.
Kita tiap pagi dengan firman Tuhan, kita kembali meneguhkan keyakinan kita kepada Tuhan setiap pagi. Terus perbaharui. Nah, dan saya percaya perjalanan rohani kita inilah yang Tuhan inginkan. Mari saya tutup dengan Filipi pasal 1 ayat 6. Yang tadi kita buka. Saya tutup dengan ini, tapi dengan terjemahan yang lain. Paulus berkata, saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang lagi. Ingat ya, Tuhan yang memulai. Saya kasih warna, lihat ya, yang warna hitam. Paulus berkata, saya yakin bahwa Allah, pertama apa? Allah telah memulai. Kedua, kalau dia memulai, dia akan terus menolong. Kalau dia terus menolong, nolong sampai kapan? Sampai pekerjaannya itu selesai. Amin sahabat. Nah, gini, terus memulai, menolong sampai pekerjaan selesai. Perhatikan ya, memulai itu arahnya dari atas ke bawah. Paulus berkata, aku yakin Allah yang telah memulai, semua dimulai dari Tuhan. Dia akan menolong, berarti perjalanan dia akan topang. Sampai pada akhir Tuhan datang, kita diangkat. Betul gak? Ayatnya strukturnya begitu. Paulus berkata, aku yakin. Saudara, bukan kita yang mendatangkan Tuhan dari surga loh. Yesus datang ke surga karena Tuhan yang turun tangan mencari kita. Ya, maka lihat selalu polanya. Dari atas ke bawah, lalu perjalanan kita ditopang sampai selesai di akhir. Kita bertemu Tuhan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu lihatlah. Kalau kita kembali kepada yang namanya pencuri damai sejahtera. Ini hari Jumat. Saya minta waktu sedikit lagi. Ya, perhatikan. Pencuri sukacita. Bagaimana menghadapinya. Bentengi diri saudara. Ya, menghadapi pencuri sukacita itu. Kekhawatiran, tekanan batin, ketakutan. Bagaimana hadapinya? Pencuri sukacita ini. Hidup dalam keyakinan. Tuhan akan selesaikan semua. Ingat Daud. Hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan mengatur semuanya. Ingat gak Yusuf? Yusuf itu dibuang. Yusuf di negeri yang dia gak bisa bahasanya, gak bisa budayanya, gak bawa uang. Semua bangkrut dalam keadaan dijual jadi budak. Tapi ketika Tuhan pimpin selesai semua, saudaranya berlutut di depan dia. Apa yang terjadi? Dia berkata apa? Kamu mengatur sesuatu yang buruk terhadap hidupku. Kamu ngatur. Kamu jual aku. Kamu merancangkan kejahatan. Di Kejadian, di pasal terakhir. Tetapi Tuhan mereka-rekakan. Kamu merekakan yang jahat. Tetapi Tuhan menjadikannya kebaikan untuk aku. Amin sahabat. Amin. Iya. Hidup berserah kepada Tuhan. Ada lagunya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah sama Tuhan. Kalau udah gak bisa berserah. Saudara, janda yang memberi persembahan, dia beri yang terakhir. Berserah sama Tuhan. Itu cara teratur. Sedikit kesaksian. Ya, saya bersyukur. Dengan apa yang terjadi, justru saya tahu istri saya semakin diperbarui Tuhan. Ya, saya 15 tahun menikah. Kita jangan harap orang itu karakter langsung berubah semua. Nggak ada yang sempurna, nggak ada pasangan yang sempurna total. Ya, kemarin ya hari Rabu, pompa saya, ya air di rumah kecil. Lalu saya panggil orang membersihkan, itu namanya saringannya, kan ada namanya filter. Terus saya pikir rusak, saya pikir itu rusak. Saya periksa-periksa, ternyata kenapa air di rumah kecil, toren di atas airnya kering, karena yang di bawah mesin pompa tergeser, kecabut. Dan di mesin pompa itu, colokannya ada 2 colokan. Freezer, satu freezer yang berisi ayam, berisi ikan, berisi jualan istri saya. Istri saya jual online. Karena setelah masa pandemi, saya kan freelance. Saya kan khotbah, saya freelance, pelayanan. Jadi ketika masa pandemi, semua jadwal khotbah dibatalkan. Saya nggak pelayanan di gereja manapun. Sedangkan saya freelance. Nah, maka istri saya belajar jualan online. Nah, freezer jualan online-nya itu banyak ikan, banyak ayam, banyak produk-produknya. Saya nggak sadar, ya saya cabut, saya lupa colokin lagi. 2 hari freezernya itu nggak saya colokin. Jadi waktu ada orang pesan makanan,
ikan. Dia buka freezernya, dia kaget. Itu udah bau, semua udah jadi air, sudah cair. Langsung dia bilang, "Pak, kamu copot freezer saya ya?" Jadi waktu saya beresin colokan pompa air, saya cabut yang freezer, saya nggak colokin lagi. Dia teriak, "Pak, semua dagangan saya habis deh." Dia sebut angkanya. Ini semua modal habis udah. Tapi habis begitu, dia diem. Saya perhatiin. Saya bilang, "Ya maaf, aduh itu saya lupa." Dulu waktu pernikahan di tahun pertama, kedua, ketiga, kalau bikin salah seperti itu bisa kebawa 2-3 hari ributnya. Ya kita jujur. Saya mau bilang gini loh, supaya pernikahan saudara ingat nih, jangan harapin orang yang sempurna langsung. Semua lihat proses. Amin. Tapi saya lihat istri saya, puji Tuhan, dia diem. Sudah, dia bersihin, beresin, yuk kita turun tangan semua. Udah selesai semua. Saya mau sampaikan gini. Apa yang menjadi pergumulan keluarga kita? Wow, aku gak cocok, pasangan saya begini-gini. Proses. Tapi pertanyaan saya, kita hidup berserah sama Tuhan gak? Ingat ya, kalau udah menikah gak bisa tukar tambah. Pasangan kita itu gak bisa tukar tambah. Kalau udah menikah, doa aja, "Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Ini udah yang terbaik yang Tuhan kasih ke saya." Amin. Iya. Bukan hanya cuaca gak bisa diubah ya, bukan hanya gempa bumi yang gak bisa prediksi. Saya ingetin ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya anak-anak muda yang belum menikah, yang dengar khotbah ini, sudah menikah gak tukar tambah. Itu udah babak final, bukan babak penyisihan. Kalau sepak bola babak penyisihan itu di perdelapan final, itu babak penyisihan namanya pacaran. Nah, itu pilih pasangan, itu penyisihan. Tapi kalau udah menikah, babak final. Kalau udah babak final, jangan lagi tukar tambah, nggak ada. Nah, perbaharuilah keyakinan. Saya undang semua sahabat doa. Yuk, ada banyak orang di rumah sakit, ada sahabat saudara. Ajak mereka perbaharui iman mereka setiap hari di hadapan Tuhan lewat doa fajar. Saya berharap hari Jumat sampai Senin depan saya boleh bertemu semakin banyak orang yang ikut berdoa, yang dimana saudara dengan sukacita doakan teman saudara, dengan penuh syukur doakan nama-nama mereka, supaya mereka yang anak-anak Tuhan hari ini berjalan di dunia nggak ada sukacita, menggerutu, hidup ketakutan, tekanan batin. Ajak mereka ikut sama-sama kita perbaharui keyakinan setiap pagi di doa fajar. Amin. Tuhan berkati.